Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menurut adat tamu usah-usah Ali atau jadi Bismillah mulun kalam Rasulun minallah mawjud. Bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun fayakun samul gabi. Allah bersabung angan babu. Mulyo hati lautan paham. Lubuk akal pikiran jiwa. Duduk tegak dalam adat, gerak dalam sopan yang melahirkan hak, kewajiban dan kewenangan. Tinggi bau bertinggi bangkai, sekuk pinggang telah udara, surut pada kebenaran adat, pesan syarat pesan kitabullah menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Bapak Kepala Desa Muradana yang saya hormati, Bapak Tutu Tengganai, kecil tidak disebut nama, gedang pun barangkali belum berbelah, dan saudara Dr. Mentuan yang di Provinsi Jambi, beliau adalah menjual Depati Ahmad Perjuangan Temanggung Malinggaya Sempurna. Kemudian Bapak Raja Depati Debarang Arab Raden Suhaimi Pangeran Kakak Demang yang saya hormati, yang berbulan bersama dengan kami dari Jambi. Para hadirin yang saya muliakan, sebelum kita masuk pada materi, saya hari ini kembali kepada peristiwa 40 tahun yang lalu. Saya seorang mantan ketua pengadilan negeri kelas 1B, hari ini nostalgia banget. Naik ojek, pakai motor, jalanan becek, buruk, ini sama dengan jalan kakak kampung saya di tahun 70. Saya tidak menyangka seperti ini. Nah, tapi inilah pengalaman hukum adat masuk kampung. Mantan ketua pengadilan negeri naik motor jalan licin berjatuh hampir saja tidak jatuh saya. Kalau jatuh meninggal saya. Mudah-mudahan dapat bala karuan sampai hari ini. Melalui forum ini kepada bapak-bapak, saya atas nama wakil ketua lembaga adat berprovinsi tolong sampaikan salam saya kepada Bapak Bupati Tanjung Barat. Tolonglah kita yang tinggal desa ini. Kalau tidak bisa diaspal padon, jangan kesana kemari. Ya mungkin ada kekerasan lah. Kalau bisa lancar mobil dan motor. Karena jalan itu kurang ada perkembangan. Nah ini alhamdulillah karena saya salah satunya orang yang bodoh tidak ada mau mengadakan penggunaan adat yang mengembangkan hukum adat dengan dia sendiri. Saya selama ini
Saya menitip kepada jamiah 48 tahun. Saya mengadakan studi banding di 6 provinsi. Saya membaca buku yang berkaitan dengan hukum adat kurang lebih 350 buah. Kan betul. Tidak ada orang yang peduli dengan pekerjaannya. Hanya saya itu. Nah, maka hari ini dengan naik motor ojek, dengan naik motor menempuh jalan yang becek, bergelombang seperti kubangan kerbau, saya datang kepada Bapak. Kenapa? Karena saya ingin hukum adat tegak di bumi ini. Pada hari ini yang saya melihat, berdasarkan pengalaman saya, ilmu saya sebagai seorang hakim di antara kuliah fakultas hukum, mengadakan penelitian, mengadakan saya harus buku yang saya tulis ini, Suruh Gaji Dana Ibu Hukum Adat Mulai Jam-Jam. Hukum adat itu adalah senjata seperti supir. Nah, ini hukum. Di belakang buku ini saya tulis, saya membawa orang kami yang profesor, yang doktor, yang ahli hukum adat katanya, yang ahli hukum adat katanya, yang 40 tahun, 50 tahun duduk saya mau rekankan buku saya. Hei orang-orang kami, hukum adat kami itu sudah rusak hari. Seluruh adat sudah rusak hari. Pantun adat sudah berubah. Terus saya katakan, hidup jangan menepal, tidak gaya berani bangkai, tidak sombong berani cabik, takut jangan berdebat, takut berdebat untuk memperbaiki hukum adat jangan duduk di lembaga adat. Saya sudah tahu. Jadi kalau lama perpindahan. Demi Allah, kalau ada seorang manusia yang dia menguasai hukum adat jam-jam secara apa? Paling hukum wajib. Nah, ini bahasa sebagai penjaga saya masuk ke desa Bapak. Walaupun dengan yang motor dari kami jam berat, karena sudah selalu berusaha lagi. Saya berjam-jam. Kenapa? Pertama dari tempat kenapa? Mudah-mudahan ini didengar oleh saya kabupaten dan provinsi. Saya berharap ini dulu tempat dulu Presiden Jambi yang kedua mengatakan Jambi itu harus dimiliki, dinikmati oleh kita orang Jambi. Siapa orang Jambi? Orang yang tinggal di Jambi, tunduk kepada adat petani saat petani kita Allah, tinggi di kadah, rendah dikutuk oleh pemangku adat, kelam disuruh, siap disuruh oleh pemangku syarat. Itu orang Jambi. Orang Jambi tidak mengenal suku, tidak mengenal keturunan. Nah, kalau kita tanyakan mana orang Jambi asli, itu soal lain. Baik, pada hari ini saya datang kemari. Pertama, Bapak baru tahu, karena kalau saya memang menyampaikan materi hukum adat yang saya temukan, lalu saya tulis dalam buku saya, cukup baik. Tapi bersyukurlah Bapak, kalau dalam adat sering orang bilang, nak bertanya bola mati, nak dibaca kitab Thailand. Kalau hari ini kitabnya ada, kalau hari ini gurunya ada,
Saya menangkap semua orang Jambi, orang yang kita kepada Jambi. Saya menangkap. Sebagai mantan ketua pengadilan negeri, saya akan katakan, saya siap berdebat. Kalau salah saya, bukti saya akan saya bilang, akan saya berdebat. Harus Bapak tahu dulu hukum adat. Hukum apa? Apa? Aturan. Betul. Hukum itu aturan. Adat adalah hukum yang tidak tertulis. Adat, apa arti adat? Adat itu terambil dari bahasa Arab, adat atau adat. Artinya kebiasaan. Kalau bahasa Jambi, perbuatan yang berulang-ulang. Perbuatan ini dicontoh oleh bapak, perbuatan bapak dicontoh oleh anak, perbuatan anak dicontoh oleh cucu. Perbuatan orang lain di kampung lain dicontoh oleh desa A, desa sini, desa perbuatan orang sini dicontoh oleh desa sana. Itulah disebut dengan adat. Dia mempunyai 3 pengertian. Secara ilmiah ada 3 pengertian adat. Pertama, adat dalam arti budaya. Budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budaya itu yang terjadi sehari-hari. Kenapa Bapak ada yang baju kuning, kok saya baju hitam? Kenapa Bapak ada yang kopiah hitam, tapi ada juga yang kopiah putih? Itu budaya. Yang budaya ini Bapak, adat dalam arti budaya itu berbeda-beda di Jambi. Macam-macam ya tuh, mungkin bentuk pakaian, mungkin bentuk rumah, bentuk penjara, sebagainya dan sebagainya. Jadi adat budaya itu berbeda-beda sesuai dengan tempatnya masing-masing. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain beralam. Budaya. Itu pertama. Yang kedua, adat dalam arti etika. Etika itu sopan santun. Itu berbeda-beda, Pak. Ada orang yang kalau lewat depan orang tua dia membungkuk tangannya begini. Ada orang yang bersalaman dengan orang tua tangan 2 dia. Ada yang satu saja. Itu sopan santun. Ada orang kalau pergi ke masjid pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai kopiah. Ada orang yang ya juga biasa saja. Itu ada dalam arti etika. Cuma ingat, adat dalam arti budaya tidak ada sanksi. Adat dalam arti etika juga tidak ada sanksi, tapi ada celaan. Nah misalnya, ada seorang tua, dia pergi Jumat, sholat Jumat, lalu dia pakai celana panjang, pakai baju kaos, tidak pakai kopiah, ya, orang di masjid, orang Jumat. Sah sholatnya, tidak ada yang salah, sholatnya sah. Tapi orang mengatakan, oh bapak itu awak datuk lagi, tapi kok pakai celana panjang, nggak pakai celana baik, itu celaan. Artinya apa? Setiap perbuatan yang dicela oleh masyarakat itu namanya adat dalam arti etika. Ya? Setiap perbuatan yang tidak ada celaan oleh masyarakat itu namanya adat dalam arti budaya. Jadi adat dalam arti budaya, adat dalam arti etika berbeda-beda di seluruh Jambi. Misalnya kata-kata kamu, misalnya tahu sini. Kalau di kampung saya Merangin, kata-kata kamu itu biasa-biasa saja. Kalau ngomongnya Pak Ridwan juga ada saya. Lalu dia bilang, kamu dapat Pak Utar? Aku di Kemerlo. Ya coba. Tapi jangan coba dikerinci. Kalau dikerinci, kalau Pak Ridwan kata, kamu pada Pak Utar, kurang ajar kamu. Gitu. Kalau tidak saya, orang lain yang menampar mukanya. Kamu mesti itu apa? Jadi kata-kata kamu itu etika. Jadi itu berbeda-beda. Di tempat lain beda-beda, dipakai, di tempat lain tidak dipakai. Kira-kira itu ada selama itu. Ada yang ketiga. Yang ketiga adalah adat dalam arti hukum. Jadi adat dalam arti aturan. Itu satu jamin. Adat dalam arti hukum itu dibuat oleh raja.
Bukan bupati yang membuatnya, bukan Morodana, bukan Tanjung Barat, tapi kerajaan dulu. Kerajaan Melayu ditetapkanlah ini, Bapak. Inilah hukum adat Jambi. 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Inilah hukum adat Jambi. 1 dipakai dari Tanjung Jabung Barat sampai ke sini. Sayangnya orang adat banyak yang tidak paham hukum adat. Saja persoalan. Mari kami contoh kecil. Kalau di Morodana ini ada orang bunuh orang. Kalau hari ini hukumannya apa? 100 kerbau 1 ekor, senang. Betul? Ya kan? Kita dapat jangan Barat disebut begitu. Kalau dari sini berubah. Itu yang salah, Bapak. Masa membunuh orang dengan sengaja dan berencana, hukumnya itu juga. Membunuh orang tidak sengaja, hukumnya itu juga. Benar. Hukum yang dibuat oleh raja itu ada 6 macam hukuman. Nanti saya terangkan satu-satu. Orang yang sengaja membunuh orang atau mati 2 orang sekali tikam, itu namanya bang tigo. Orang membunuh sengaja dengan orang namanya bang sudah. Ada orang yang karena terpaksa membunuh orang namanya bang sadu amat. Ada orang yang tidak disengaja orang mati namanya bangun sadu amat. Ada orang yang mau membunuh orang tapi orang tidak mati namanya bangun mayo. Ada orang yang berbuat tidak, tapi ada orang mati karena hak miliknya, karena kerbaunya, karena pagarnya, karena kelapanya, karena anjingnya. Nah, namanya bangun kota. Tidak ada dendam. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang Jambi. Nah. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut, hukum adat Jambi ini lahir, Pak. Kalau ditanya pada bapak-bapak, kapan hukum adat lahir? Apa jawab Bapak? Kapan dibuat hukum adat Jambi itu? Nah, jawabannya ini, Bapak. Hukum adat Jambi itu lahir bagaikan jalan setapak di tengah rimbo. Jawaban. Tapi diformalkan, dipilih di Bukit Sigundang pada tanggal 1 Muharram 908 Masehi atau tanggal 16 Juli 1502 Masehi. Ini tadi Hijrah 908 Hijrah, kalau Masehinya 1502 Masehi. Di sana diadakan rapat adat. Rapat adat dipotong kerbau terlalu mensakralkan hukum adat. Maka lahirlah piagam Bukit Sigundang yang berisi 9 macam. Antara lainnya ini 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil adalah pucuk udang yang lima. Pucuk di atas. Nah, pucuk udang ini isinya titian tereng Tanggobatu. Titian tereng Tanggobatu itu bukan seluruh ada. Dia adalah nama atau jangkau ada. Titian tereng ialah ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Tanggobatu ialah ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Kenapa Bapak pakai masker? Apa yang buat penyakit dalam COVID? Allah. Kenapa ada banjir? Kenapa ada kemarau? Kenapa ada gempa bumi? Kenapa ada kebakaran? Itu namanya Tanggobatu. Oleh orang adat Jambi dimasukkan menjadi sumber hukum. Ayat Allah itu 2. Pertama ayat Allah yang di dalam Al-Quran kita sebut dengan wahyu. Ayat Allah yang berada di alam semesta ini, mau gempa bumi apa segala macam. Kenapa api panas? Kenapa es dingin? Payah mencari api yang begitu kalau ketemu.
Saya sudah 73 tahun, umur saya ketemu saya merantau sendiri, tidak ada kita pandang. Kenapa? Hubungannya ialah apabila ayat Allah atau fitrah ini, segala perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran tidak kita ikuti, maka tangguh batu akan marah dengan izin Allah. Itulah kita suka pakai masker sekarang. Kenapa? Allah melarang berzina. Terjadi perzinahan cinta gila, banyak bertebak bermang-remang. Allah melarang mencuri, terjadi pencurian di mana-mana. Allah melarang korupsi. Oh, mana ternyata banyak korupsi. Itu. Jadi setiap pelanggaran kejahatan yang dilarang oleh Allah pasti berakibat. Nah, Tuhan itu Maha Kasih, Maha Penyayang di situ, Pak. Seorang yang berdosa, dari Allah hujan lebat. Bukan orang itu saja yang kena hujan lebat, bagi orang lain juga. Seorang yang kehausan, lalu dia berada dalam sebuah kapal, lalu dilobangi kapal itu supaya air masuk ke dalam kapal. Dia minum airnya, tapi kapal tenggelam, bukan dia sendiri yang mati, yang lain bukan ikut mati. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Yang kedua, cermin gedang takabur. Cermin gedang takabur ini kitab suci Al-Quran, lambang hukum, membuat hukum adat itu ikuti cermin gedang takabur. Jangan hari ini si A mencuri, hukumannya berdasarkan tangan Viko. Si B mencuri sama yang curinya, tapi ini kambing hukumannya. Ini tidak benar. Tidak mencari, tidak sama dengan cermin gedang takabur. Jadi cermin gedang takabur itu dibori-duri, tidak perintah. Tidak menginjak, tidak papan, tidak perintah. Sama rata, sama rasa. Salah di orang, salah di kita. Cubit kita sakit, orang lain di sini juga sakit. Ini dia. Cermin gedang takabur. Ini seorang cara singkat saja, Pak ya. Kemudian letak dalam tak goyah, kampung tidak tertentu. Jangan sampai kapan-kapan kita tidak menipu. Letak dalam letak goyah itu hadis Nabi, sunatul Rasul, segala sunnah Nabi itu letak dalam. Tidak bisa kita ubah lain. Kalau Nabi berkatakan, hai orang Islam, sholatlah kamu. Orang ini kita ubah, hai orang-orang yang dewasa, tidak usah sholat. Kalau baru sholat silakan, kalau tidak silakan. Tidak bisa. Hai orang Islam, babi itu haram. Rapatlah orang kampung kita ini, kampung Purwodanau. Sekarang alam-alam mengatakan babi itu halal. Tidak ada guna. Karena sudah ada lantak dalam. Jadi ini bayar sikatnya itu. Jelasin Bapak baca dalam buku saya. Kemudian kato mufakat. Kato mufakat itu kalau kami di perguruan tinggi dulu namanya Fakta Sunsar Panda. Sebuah kesepakatan yang telah kita baca segala baik dan buruknya. Orang-orang bilang sudah dibaca kamu tadi, sudah dikaji kesini, baru bertemulah kata sepakat ini yang kita sepakati. Maka itu menjadi sumber hukumnya. Misal di desa Purwodanau ini rapat orang pemilihan di bawah pimpinan berada pada desa. Lalu ditetapkan barang siapa yang orang laki-laki yang tidak ikut sholat Jumat tak bakalan dihukum dengan beras kambing 1 ekor, beras 20 kambing. Setuju? Maka inilah kata sepakat. Besok ketemu para desa sendiri ya ada sholat Jumat. Tanya perasa kaki tidak perintah. Ahli mana saja lah, ikut saya hukum beras 20 kambing. Ketemu rakyat bodoh. Dan sholat hukum sama juga hukumnya kepada desa. Ini yang hukum kata. Jadi bukan kata seiyo Bapak. Beda. Kata sepakat itu sudah dikaji baik buruknya. Ke atas sudah jelas pemancungnya, ke bawah sudah jelas perintahnya, baru kita ambil kesimpulan. Bulat kalau ibarat apa itu bulat tampak tidak ada suluk, tidak bersanding, boleh digulingkan. Titik tidak bersuluk, baru boleh dilayangkan. Itu kata sepakat. Itu sudah dikaji. Kalau kata saya tidak,
Kata saya, kita pilih Pak Sianu jadi kepala desa, itu nggak setuju lah, setuju. Nah itu kata setuju. Kata saya itu kata Sarita, tapi kata sepakat kita gini. Kemudian tak lapuk dan tak lekang depan. Ini sumpah. Nenek moyang kita dulu mengatakan hukum adat Jambi itu harus kita pakai terus. Kita keren tangga batu terbintang tak kabur antara mereka atau membakat dipertahankan terus bersumpah mereka. Jadi ini kita sepakat. Nah kalau kita pakai dia tidak akan lapuk di hujan tak lekang depan. Sama dengan sebatang kayu Bapak. Sebatang kayu besar walaupun umurnya 100.000 tahun pun kalau dia hidup dia tidak pernah lapuk. Yang lapuk dia mati. Coba lihat ditentang. Tak pernah lapuk dia. Mau panas mau tidak. Kenapa? Dia hidup. Nah kalau dia hidup maka dia tidak akan lapuk. Maka di dalam adat dikatakan dalam pasal karena ditutup adat baru sebab dipakai. Kalau kita pakai kan baru dia tidak pernah bisa, tidak ada hidup. Nah ini yang 5 ini inilah sumber hukum adat. Sumber dari segala sumber hukum adat yang zaman orang Kaitan inilah dasar negara kerajaan Islam Malaysia. Ini melaksanakan itu. Nah dari sini dibuatlah hukum dasar yang 4. Jadi undang yang 4 itu Pak hukum dasar penggolongan hukum. Kalau negara Republik Indonesia punya Pancasila di atas sebagai sumber hukum, negara kerajaan Islam lain punya wujud undang ini. Kalau negara Indonesia sekarang punya Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur dasar-dasar hukum di Republik ini, maka Jambi mempunyai adat keempat. Apa itu Bapak adat keempat? Adat yang sebenarnya adat. Ini sunatullah dan sunatul rasul. Tidak bisa dirubah. Orang dilarang kawin dengan saudara kandungnya, walaupun cantik saudara kita, tetap tidak boleh. Itu sunatullah. Kemudian adat yang teradat. Adat yang teradat itu Bapak, itu sunatullah juga, tetapi kepada sifat atau kepada objek dan sakit. Contohnya begini. Kalau Bapak menjual kebun karet 50 juta, penjual wajib menyerahkan kebun yang dijual tadi. Walaupun tidak ada hukum yang mengatur, si pembeli wajib membayar harga barang yang dibeli. Itu seluruh dunia Bapak memakai hal yang seperti itu. Nah itu. Nah dari sinilah lahirnya hukum adat tadi. Dulu Nabi Sulaiman pernah datang 2 orang perempuan membawa seorang anak. Kata ibu A dia yang punya, kata ibu B dia yang punya. Apa yang terjadi Pak? Ketika mereka minta adi-adi dengan Nabi Sulaiman, tanya Nabi Sulaiman, hai ibu A, siapa yang punya anak ini? Saya Pak. Saya Nabi Allah. Kalau begitu saya potong 2 saja ya. Sampai ke orang jadi. Saya bilang saya potong. Tanya dengan ibu B. Siapa yang punya anak ini? Saya Pak. Kalau begitu saya potong 2 saja. Doa potong, kamu sepotong. Mau? Apa kata ibu B tadi? Ya Nabi Allah, daripada anak ini dipotong di depan mata saya, berikan anak ini kepada ibu A. Coba. Lalu apa putusan Nabi Muhammad? Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, kalau demikian, benarlah kamu yang tidak mau memotong anak ini di depan kami. Benarlah ini anak kamu. Dari sini diambil lagi. Dan adat yang teradat, sudah teradat seorang ibu mencintai anak yang dilahirkan. Lalu ibu yang satu kenapa mau? Kenapa bukan anak? Iya. Mati kan? Bila bunuh bunuhlah bola awal itu adalah matinya. Walaupun dilahirkan di mengatakan Nabi. Nah banyak lagi Pak.
secara hukum yang lahir dari sini. Kemudian adat yang diadatkan.